Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat wal afiat. Dan yang kedua, marilah kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan seorang muslim kepada Allah terhadap muslim lainnya tentu berbeda. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang dekat kepada Allah diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok al-muqtasidun. Siapakah al-muqtasidun? Yaitu kelompok orang yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Adapun kelompok yang kedua yaitu kelompok al-muqarrabun. Siapakah al-muqarrabun? Al-muqarrabun ialah hamba Allah yang bukan hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi juga melengkapi semua amal ibadahnya dengan ibadah yang sunnah atau al-mandubat. Al-muslim wal muslimat fi inayatillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, jika seorang hamba mendekatiku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu depa. Dan jika seorang muslim mendatangiku secara berjalan, maka aku akan mendatanginya secara berlari. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 cara yang bisa kita tempuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam firman Allah yaitu surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan jika seorang hamba bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Lalu bagaimana seorang muslim atau muslimat yang hidup di muka bumi ini, hidupnya itu penuh dengan kegelisahan dan tidak hidup bahagia dalam hidupnya. Padahal Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat terhadap makhluknya. Ait Al-Qarni dalam bukunya yang berjudul La Tahzan mengingatkan kita bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita dari ujung rambut sampai ke bawah ujung kaki kita. Dari persen tersebut kita dapat simpulkan bahwa sungguh Allah Maha Pengasih dan sungguh Allah Maha Penyayang, dan Allah sangat memuliakan hambanya. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim wal muslimat wajib untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu berprasangka baik terhadap Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sedangkan kamu tidak mengetahui dan Allah Maha mengetahui. Lalu bagaimana ketika doa yang kita panjatkan atau permohonan yang kita inginkan kepada Allah tak kunjung Allah kabulkan? Maka apa yang harus kita perbuat? Maka kita harus selalu bersyukur atau kita harus selalu berprasangka baik terhadap Allah. Menurut Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya yaitu Al-Hikam mengatakan bahwa tidak sepatutnya seorang hamba berprasangka buruk terhadap Allah.
akibat doa-doanya yang tidak pernah Allah kabulkan atau tak kunjung Allah kabulkan. Dan sebaiknya bagi seorang muslim yang tidak tahu akan dirinya esok hari, maka segeralah untuk introspeksi diri. Al-muslim wal muslimat, ketika kita sudah bersyukur kepada Allah dan ketika kita sudah berhusnuzon billah kepada Allah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tahap berikutnya yaitu untuk membuang sifat buruk atau prasangka buruk terhadap Allah. Karena prasangka buruk itu tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga berdampak pada diri orang lain. Sebab menurut Dr. Ibrahim El-Fikri dalam kitabnya yaitu Kuat At-Tafkir mengatakan, berburuk sangka ialah candu dan berpikir negatif ialah penyakit yang berbahaya. Maka berpikir negatif atau berprasangka buruk ialah candu seperti narkoba dan minuman keras, itu ujarnya. Yang ketiga yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usaha yang kita lakukan atau ketika doa yang kita panjatkan ternyata tidak membuahkan hasil, maka yang kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab itu dipersiapkan. Yang mana artinya yaitu bukan penentu tetapi Allah yang Maha menentukan. Dari tiga cara ini, kita bersyukur kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, maka itu tiga cara yang dapat kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.